Sebelum mengikuti pembelajaran, silahkan terlebih dahulu persiapkan buku paket Bahasa Indonesia kelas 7, buku catatan, buku tugas Bahasa Indonesia, dan alat tulismu ya. Selamat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari menyajikan teks laporan hasil observasi atau TLHO. Langkah menyajikan teks laporan hasil observasi atau TLHO. Kegiatan pelaporan jenis ini digunakan untuk menyajikan informasi faktual yang padat dan akurat dan tidak mencantumkan hal-hal yang tidak terkait dengan topik tulisan. Tulisan semacam ini disusun dalam urutan fakta secara logis. 1. Menentukan topik yang akan ditulis. Langkah awal menulis adalah menentukan topik yang akan ditulis. Topik laporan hasil observasi bersifat faktual dan ilmiah, sehingga perlu menentukan topik-topik yang sekiranya bisa dicari sumber rujukannya. Objek bisa berupa tumbuhan, contoh pohon, bunga, buah. Hewan, fenomena alam sekitar berupa gempa, gunung meletus, maupun objek buatan manusia seperti museum. 2. Menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan disusun dengan mempertimbangkan hal apa saja yang akan dilaporkan berkaitan dengan objek atau peristiwa tertentu. Jika kita akan melaporkan tentang kehidupan satwa tertentu, maka hal-hal yang perlu dilaporkan tentang satwa tertentu itu biasanya terkait dengan hal berikut ini. Kerangka laporan diawali dengan pembukaan. Pembukaan biasanya menceritakan atau berisi tentang jenis atau klasifikasi satwa yang akan dilaporkan. 2. Deskripsi satwa, yakni menguraikan karakteristik yang dimiliki satwa tersebut, bisa berupa ukuran, bentuk, maupun ciri-ciri satwa tersebut. 3. Tempat dan waktu, habitat dan pertumbuhannya. Apakah lokasi sama atau berbeda? Selanjutnya, kita juga dapat melaporkan tentang perilaku satwa. Dan diakhiri dengan komentar akhir sebagai kesimpulan. Pada kata kunci yang ada di kolom kanan diisi dengan hal-hal pokok yang akan diuraikan lebih rinci pada saat membuat paragraf laporan. Anak-anak, kita juga bisa membuat suatu kerangka seperti bagan berikut. Untuk menjelaskan tentang burung cendrawasih, kita bisa membuat kerangka laporan yang terdiri atas 4 bab. Bab pertama tentang penampilan, dijelaskan dengan subbab ciri-ciri fisiknya. Kemudian nanti dijelaskan sub-subbab di dalam paragraf, bisa berupa ciri bulu, ciri bentuk tubuh, dan lainnya. Bab kedua tentang habitat, berisi subbab lingkungan tempat. Seperti yang tadi, silahkan juga dijelaskan sub-subbabnya di dalam paragraf. Kemudian bab ketiga
tentang perilaku cendrawasih. Subbabnya cara bergerak. Bab keempat tentang makanan. Subbabnya apa yang dimakan. Beri judul tiap bab dan subbab yang mencerminkan tujuan setiap bagian. Dari kerangka ini kemudian kalian kembangkan berdasarkan buku ilmu pengetahuan tentang burung cendrawasih. 3. Menentukan informasi yang diperlukan dan cara mencari informasi. Kemudian, cobalah susun kembali suatu karangan berdasarkan data-data yang ada dalam teks dan kerangka yang telah kamu susun. Galilah informasi dari berbagai sumber dan buat rangkumannya. Contoh, informasi, definisi, kelas. Cara mendapatkan informasi bisa melalui ensiklopedia, bisa dari buku pengetahuan, maupun bisa dari internet. Setelah itu, kalian buat rangkumannya. Informasi yang kedua tentang deskripsi fisik hewan. Cara mendapatkan informasi, mengamati binatang yang akan diobservasi. Selain itu, membaca dari berbagai sumber yang relevan, buku-buku IPA maupun informasi dari internet. Setelah itu, kalian buat rangkumannya. 3. Tentang habitat hewan. Cara mendapatkan informasi bisa melalui pengamatan binatang yang akan diobservasi, bisa juga melalui membaca dari berbagai sumber-sumber yang relevan. Bab keempat tentang perilaku hewan, bisa kita dapatkan informasinya dari mengamati binatang yang akan diobservasi dan juga membaca dari berbagai buku atau sumber yang relevan. Setelah itu, kalian buat rangkumannya. 4. Menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks hasil laporan observasi. Menata informasi yang diperoleh sesuai struktur teks hasil observasi. Setiap siswa menata dan memadukan informasi yang diperoleh sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Jangan lupa menyebut sumbernya, pengarang, judul buku, tahun terbit, kota, nama penerbit, halaman buku. Laporanmu akan lebih menarik dan baik jika ditambahkan dengan diagram, gambar, foto, dan lain-lain. Setelah itu, memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Pada kegiatan ini, kamu memeriksa lagi hasil tulisanmu. Variasikan kalimat definisi, klasifikasi yang terdapat pada tulisanmu. Selamat mencoba. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran yang akan datang. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati.